Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dan ucapkan apa-apa adofal fitratan ila nafsihi warruju'a ilaihi. Adofa nyandarkeun ya Habibun Najjar al fitrata ing asal kedadian ila nafsi maring awak ya Habibun Najjar warruju'a lan ing babalik ilaihim maring kaum li anal fitrata asarun nikmati karena satune asal kedadian asarun nikmati ikut tapake nikmat wa kanat alaihi adharu wa firruju'i manazzazi wa kanat alaihi adharu lan ana ikut kepingatasi Habibun Najjar itu adharu opo kang luwih lohir, opo kang luwih lohir. Nah, jadi sedikit bicara waktu. Nah, untuk pembahasan tentang tafsir Yasin daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, ini masih panjang pembahasan tentang Habibun Najjar ketika membantu perjuangan 3 utusan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam, yang nanti ujung-ujungnya adalah Habibun Najjar setelah mengaku ikut iman kepada 3 utusan Kanjeng Nabi Isa, itu kaum bukannya malah nurut ajakan Habibun Najjar, malah itu Habibun Najjar ditangkap oleh kaum. Kata kaum, jadi kamu ini Habibun Najjar ikut dengan 3 utusan. Waduh, brengsek ente. Oleh karena itu tangkap Habibun Najjar, tangkap, kemudian dibawa ke Raja Abtihis, Raja Antioquia. Pas sampai di depan Raja Antioquia, ditanya nanti oleh Raja Antioquia, Habibun Najjar, ya, emang kamu ikut agama 3 utusan tersebut? Iya, saya ikut. Emang kenapa Tuan Raja? Emang kamu udah gak ngendahin lagi emang? Ngendahin kemana? Tuhan kita yang dari nenek moyang kita kan nyembah tuh Tuhan kita tuh, yang mana gagah perkasa, nggak pernah bergerak, dia maya atau patung nama atau kenal nama raja masih disembah aja. Udah ketahuan itu patung ini mah nggak ngasih madarat, nggak ngasih manfaat, kenapa masih sembah aja? Yes, buktinya kita hidup, kita makmur, gemah ripah loh jenawi, kita hidup subur. Ini berkah Tuhan kita ini yang kita sembah, yang kita bikin, terus kita sembah dan segala macam. Raja keder. Justru nih yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan seluruh jagat raya adalah Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah, Tuhan kita dan Tuhan kalian semua, bahkan Tuhan Raja juga. Kenapa belum percaya juga? Kan udah dilihat keistimewaan 3 utusan. Bisa nyembuhin orang yang sakit, bisa ngidupin yang mati, bisa ngobatin orang yang buta, bisa melek, bisa ngobatin penyakit lepra, kusta dan segala macam. Ternyata mereka bisa sembuh. Bahkan anak raja juga dulu yang dikubur dapat seminggu, ternyata kan bangkit lagi hidup dan ngomong. Itu anak Tuan Raja ngomong, ngajak ke raja bahwa suruh iman ke Allah, iman ke 3 utusan tersebut, iman ke Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Emang gak dengar begitu? Gua denger begitu mah, gua denger. Tapi gimana gua tanggung jawab gua sama nenek moyang gua? Ujung-ujungnya mah gengsi, ujung-ujungnya nafsu. Makanya banyak orang ketika bicara hina jadi mulia, tapi kadang manusia karena kemuliaannya itu menjadi hina. Mana diantaranya model ada orang ketika belum jadi pejabat mah, ya Allah, ngajinya rajin, sholatnya rajin, jasa rajin, ngaji rajin, pas jadi pejabat, ke ustadz nggak kenal, ke pengajian kagak kenal. Eta mulia di manusia, hina di mata Allah. Mendingan hina di mata manusia, mulia di hadapan Allah. Model mana? Nih model kita.
Kita mah udah jadi orang kampung, baik kampung, udah hidup apa adanya, rumah juga di pinggir bandara, nggak pernah naik pesawat, lagi mau kemana naik pesawat. Kemudian berangkat haji juga, ya Allah daftar masih lama, terus juga nggak ada yang ngedaftarin ongkos lagi. Nah lah ini mah ngaruh masa hidup, yang penting mah hidup di dunia ya, miskin dia miskin juga ketentuan Allah, susah juga ketentuan Allah. Lah saya mah pasrah ridho akan ketentuan Allah. Jadi semuanya juga, yang kaya takdir Allah, yang susah ketentuan Allah, kemudian yang sakit ketentuan Allah. Tidak ada yang keluar dari qada dan qadar Allah semuanya. Lah berarti saya mah semangat daya-daya, pokoknya mah hidup saya serahkan, pasrahkan kepada Allah. Ketika ada di seneng saya ngucap alhamdulillah, ketika ada di susah saya ngucap alhamdulillah. Terus kita mah bersyukur ke Allah. Bahasa orang dagang mah, kalau bahasa abah mah, nih kalau yang paling susah, andai kata itu bisa jadi wali eta orang. Jadi wali mana tuh ketika orang ridho pasrah tentang qada dan qadar Allah. Ketika kita dikasih dagang kasih untung, kadang kita mengucap alhamdulillah ya Allah, ini saya dikasih untung, dengan untung ini alhamdulillah saya bisa memberikan makan istri anak saya, kemudian bisa membahagiakan orang yang membeli dagangan kepada saya, terus saya juga menjadi untungnya di sini, berarti engkau memberikan rezeki lebih buat saya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang engkau berikan lebih ini menjadi keberkahan buat saya. Saya ridho ikhlas atas ketentuan engkau ya Allah, memberikan untung atas dagangan saya. Atau kalau untung besoknya mah dikasih rugi, modalnya cepet pas dijual eta sayuran ngan syukur 10.000, ruginya berarti 90.000. Apa ngomongnya balik ketika ngomong sama bininya, neng kita dagang sayuran, abang modalnya 100.000, belanja mah ngan syukur pada saat beli ini ngan syukur harganya dapatnya 10.000 doang, berarti rugi 90.000 bang. Kalau bicara hitungan sih iya rugi, tapi hakikatnya bukan rugi neng. Emang kenapa? Semuanya ini atas ketentuan Allah. Kata Allah ini harga 100.000 dijual 10.000, siapa yang bisa nyegah? Jadi kita mah pasrah sumerah, jadi kita belanja 100.000 tersebut ke orang yang jual, berarti kita sudah ngebantu orang tersebut punya milik rezeki 100.000. Kemudian kita ngejual sayuran tersebut dengan cukup 10.000, berarti kita juga sudah meringankan orang yang beli sayuran kita dengan harga 10.000. Berarti kita dapat untung dua neng. Satu untungnya yang pertama 100.000 memberikan kebahagiaan ke orang yang pertama kita beli sayuran, yang keduanya orang yang beli ke kita dengan harga 10.000 itu pun memberi kebahagiaan. Berarti kita udah dapat dua keuntungan neng. Kak, saya mah pasrah ridho, sama kakak juga pasrah ridho atas ketentuan Allah, rugi atas ketentuan Allah, senang juga atas ketentuan Allah. Tah bisa begitu Pak jadi wali, bisa begitu jadi wali. Kita dagang senang, alhamdulillah. Kita dagang rugi, kita mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tadinya naik ngegubrak lagi, makanya dagangnya susah melulu. Susah, kenapa? Sebab hatinya belum pasrah sumerah atas ketentuan qada dan qadar Allah. Tak kudu ridho saya, ya Allah saya marido, saya dagang dikasih untung oleh engkau ya Allah, saya bakal jadikan ini nikmat untuk bentuk syukur kepada engkau ya Allah, bakal saya dermakan, saya sumbangsikan terus ya Allah, saya marido jasa atas ketentuan Allah, saya dagang rugi ini pun ketentuan engkau ya Allah, saya mah pasrah ridho, nggak bakal ngarasulah, saya serahkan sedaya-daya hanya kepada engkau ya Allah. Jadi wali kata begitu, jadi wali. Tapi Raja Aptis mah nggak begitu. Dasar ditutup hatinya oleh Allah, enggak iman, tetap malah Abu Habibun Najjar ini ditangkap, omong tangkap, dibawa ke raja, ditanya oleh raja, kata raja, Habibun Najjar ya, jadi kamu nurut kepada 3 utusan tersebut? Iman. Udah lama? Atau sebelum 3 utusan, 2 utusan sebelumnya masuk ketemu sama Tuan Raja, atau saya melebih dulu, dan saya mah iman jasa, saya mah percaya, memang saya mencari ketauhidan, keyakinan, dan ternyata segala apapun yang terjadi ini ternyata adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Kanjeng Nabi Isa dan Tuhannya saya juga. Saya iman ke Allah, iman ke Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Ketika itu iman Islam. Nah terus
ketika begitulah nanya, emang kenapa kamu itu iman kepada 3 utusan? Etalah Habibun Najjar menjawab, famaliyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Masih panjang. Jawaban itu, ayat itu adalah ucapan dari Habibun Najjar untuk membuka mata hati daripada Raja Abtihis. Nah, pertanyaan, apakah terbuka enggak Raja Abtihis ketika dibacakan ayat tersebut? Wa maliyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wallahu a'lam bis. Jadi kesimpulannya mah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibuka hati kita untuk menerima hukum-hukum Allah, dibuka hati kita untuk menerima ilmu-ilmu Allah, dan senantiasa cahaya Al-Quran, cahaya kalamullah, cahaya Allah terus nyorot kepada hati kita, dan juga nur kanjeng Nabi terus nyorot kepada kita. Dengan wasilah kita baca sholawat, dengan wasilah kita baca istighfar, dengan wasilah kita mengkaji ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan kita nanti di akhirat diberikan jalan kemudahan menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang Allah ridhoi, yang adalah al-jannah, surga, tentunya dengan rahmat Allah. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita ini menjadi wasilah sababiyah untuk mendapatkan curahan maghfirah, ampunan dari Allah, dan kita semuanya ada dalam kenikmatan, baik nikmat di dunia maupun nikmat di alam barzakh, dan terlebih lagi nikmat di alam akhirat dengan berada di bawah naungan bendera junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil alamin wa sallim. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa hasuna alaika rabbika dzalikal fadlu kafa billahi alima. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.